saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Fajar Tobing. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa bersama-sama bersyukur buat Tuhan. Dan saya juga bersyukur dan terima kasih kepada antar ministry yang memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan kesaksian. Saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan, saya bisa menceritakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya percaya kalau saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata, saya juga percaya dan lebih dari percaya sama Bapak dan Ibu dan juga saudara sekalian semua di sini dan yang menyaksikan hari ini pasti juga akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan juga. Karena Tuhan kita sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan kita tuh penuh kuasa dan penuh dengan hal-hal yang mujizat yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Jadi kalau saya boleh perkenalkan, saya nama saya Fajar Tobing. Saya kalau udah lihat dari belakangnya berarti itu suku Jawa. Suku Batak, saya suku Batak, makanya saya Tobing. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Kakak saya semua itu dengan saya jauh sekali umurnya. Jadi ini ada bagian dari cerita kesaksian saya juga. Nah, sejak kecil dari kelas 6 SD itu saya sudah tinggalnya dengan kakak saya. Karena kebetulan orang tua saya adalah seorang pejabat kepala kantor pemerintahan di negeri ini, di Jakarta khususnya. Bukan Jakarta, dia sering pindah-pindah. Dia pegawai negeri, dia pejabat, dia suka pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, satu kota ke kota yang lain. Dan saya sejak kelas 6 SD saya sudah tidak mau ikut pindah-pindah. Karena saya kecapai juga pindah-pindah. Saya di kelas dari TK, SD itu saya pindah terus. Saya nggak ngerasain menetap di satu kota yang lama. Saya nggak punya teman di satu kota yang lama gitu. Akhirnya saya bilang saya mau ikut di Jakarta aja. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal dengan kakak saya dan abang saya saat itu. Dan disitulah sebenarnya mulai terjadinya suatu komunikasi yang jauh dengan komunikasi dengan orang tua saya dan habis yang saya waktu itu orang tua saya sekarang sudah bertobat, sudah sangat baik dan bahkan sungguh baik. Itu melihat orang tua saya bisa tahu dan saya bisa berkata bahwa Tuhan kita yang di surga, Bapak kita di surga lebih baik karena pasti apa yang Bapak lagi melihat Bapak kita di dunia itu baik, pasti kita melihat Bapak kita lebih baik daripada Bapak kita di dunia gitu. Jadi saya juga ucap syukur untuk itu gitu, karena banyak hal yang juga berubah dari Bapak saya dan karena umur saya jauh gitu ya, dengan kakak saya itu sering masak sendirian gitu, dari sendiri terus akhirnya saya cuma hanya ya di rumah karena mereka sudah kuliah, saya masih SD. Ya, mereka pergi kuliah dari pagi, saya pulang juga nggak ada orang gitu. Jadi cuma hanya sendiri. Akhirnya sampai saya beranjak dewasa, dan akhirnya SMA saya mulai jatuh dalam dosa. Saya jatuh dalam narkoba. Oh ya, sebenarnya saya datang bersama dengan istri saya dan anak saya dua di situ. Yang bisa mungkin kalau istri saya bisa menceritakan lebih banyak perubahan dari daripada saya gitu ya. Karena dia ngerasain pasti kapan saya marahnya gitu. Ya, jadi itu SMA saya mulai jatuh dalam narkoba. Saya SMA kelas 2 saya jatuh dalam namanya Utau. Saya sampai bertahun-tahun sampai terakhir 2004 itu saya tahun 98 ke 2004 itu saya jatuh bangun, saya sampai direhabilitasi, saya dibawa kemana-mana dan terakhir waktu saya setelah SMA, lepas SMA saya diberangkatkan orang tua saya untuk sekolah di Singapura. Kenapa? Karena katanya kalau di Singapura kalau macam-macam bisa tinggal di hukumannya hukuman mati. Jadi dia menganggap anaknya pasti akan kalau misalnya macam-macam di hukuman mati aja gitu. Dia udah sampai segini ya, karena saya udah mungkin waktu itu orang saya udah jatuh waktu itu bangun. Kemudian sampai akhirnya setelah saya dari Singapura tapi nggak lulus, saya diantar lagi ke Australia. Di situ saya malah lebih parah juga gitu. Saya di sana malah sempat OD berapa kali gitu.
Saya nggak tahu ini juga ceritanya dari kakak saya lagi di apartemen, tiba-tiba saya udah di rumah sakit, gitu. Karena saya udah nggak tahu pada saat saya pulang, ceritanya saya udah berbusa dan kata bapak ini cerita dari bapak saya bilang kalau orang pegawai ambulansnya berkata kalau misalnya 10 menit aja nih Tuhan, adik bapak ini sudah meninggal karena sedang dapat corona lagi. Tapi hebatnya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus menolong saya sampai saya ada sampai saat ini. Setelah itu juga, tapi saat itu saya juga nggak lepas gitu. Itu masih permulaan jauh sekali. Sampai akhirnya saya lulus, saya pulang ke Jakarta, saya dapat pekerjaan dan di pekerjaan itu memang saya membutuhkan banyak tenaga. Artinya saya kerja di event, saya kerja juga di marketing, seorang marketing manager juga di sebuah perusahaan. Dan akhirnya itu yang membuat saya bukan jatuh ke dalam hutang lagi, saya jatuh dalam sana. Dan itu yang membuat, dan itu rutin setiap hari jadinya. Itu rutin setiap hari dengan alasan saya bilang saya butuh ini buat kerja. Saya butuh ini buat kerja karena saya nggak kuat dengan kerjaan, dengan jam kerjanya, dengan tensinya, dengan semua pressure di kerjaan itu. Dan saya butuh waktu, butuh tenaga buat saya menyelesaikan kerjaan. Itu alasan saya awalnya. Alasan saya pikir nggak apa-apa. Tapi itu juga saya lumayan nih, saya udah jadi singer. Tapi itu tetap saya pakai itu dengan alasan saya pikir udahlah, saya butuh ini. Tapi ternyata ya memang iblis jahat gitu. Maksudnya dia memberikan sesuatu yang enak awalnya. Saya pakai itu oke, semuanya lancar, semuanya aman, semuanya bisa berjalan baik. Saya dapat apresiasi dari kantor, saya bisa dipromosiin segala macam gitu dengan baik. Tapi ujung-ujungnya pasti iblis itu membawa kita ke dalam maut. Gitu. Saya mau ceritakan bahwa apapun yang dunia tawarkan ini itu nggak berarti buat kita. Artinya itu semua sia-sia. Gak ada satupun dari dunia ini tawarkan yang semua itu baik buat kita. Yang baik adalah rencana Tuhan buat kita. Yang baik itu adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, setelah saya setiap hari itu saya pakai dan sebenarnya dalam setiap hari itu pun saya udah capek gitu. Saya sudah sampai hampir setiap hari bahkan kalau saya ceritakan saya berantem sama istri saya berbohong sama dia bilang saya mau pakai ini buat beli itu, saya pakai itu, nanti ternyata saya beli saus-saus itu. Bahkan mungkin dalam keterbatasan kita sampai buat beli sesuatu saya bisa pakai buat beli sabu itu gitu. Saking jahatnya seperti itu, nanti saya berantem gitu sampai hampir setiap hari. Gak ada satu hari pun yang berantem gitu. Sampai akhirnya di satu masa saya bilang sama Tuhan, dan saya setelah pakai gitu saya bilang sama Tuhan, saya capek, saya nggak tahu sampai kapan sore ini. Saya juga nggak mau sampai di Tuhan gitu. Saya pengen berubah, saya pengen berhenti, tapi saya nggak sanggup. Kan setiap kali saya ngomong berhenti, pasti langsung otak saya pikir saya butuh, saya perlu, kalau nggak saya nggak bisa, bahkan saya nggak bisa bangun pagi gitu. Dan akhirnya bukannya kebaikan, tapi ini malah menghancurkan kerjaan saya, menghancurkan hubungan saya dengan istri, menghancurkan masa-masa bermain saya dengan anak-anak saya. Karena kalau saya nggak pakai, saya pasti bawanya tiduran terus gitu. Terus kalau saya nggak saya juga sering terlambat dari kantor gitu. Akhirnya beberapa kali saya dapat resign, tapi Tuhan baik. Setelah saya dipecat, saya masuk lagi kantor baru, dapat lagi posisi yang baik. Tapi setelah itu saya pakai lagi, terus Tuhan taruh lagi di dalam saya. Akhirnya berantakan lagi kerjaannya, saya terlambat, saya tidak bisa menyelesaikan kerja saya. Karena alasan saya pasti butuh itu, karena saya sebelum berangkat pun saya pasti nyari dulu gitu. Jadi itu yang buat saya terlambat. Saya nggak bisa berangkat kalau misalnya saya nggak pakai itu dulu. Saya nggak bisa pergi, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur kalau saya nggak pakai itu. Sampai segitunya, dan saya bilang Tuhan capek banget nih. Saya juga mau, bukannya enak yang dapat, tapi akhirnya saya cuma dapatnya tekanan demi tekanan gitu. Saya harus tertekan, saya harus cari cara gimana cari buat duit, bagaimana saya harus berbohong sama istri saya setiap hari, bagaimana saya harus berantem terus setiap hari, itu semua itu tekanan. Setiap bangun pagi pasti pikirannya, aduh gimana ya caranya, gimana cara saya bohongin orang itu, gimana cara saya sampai saya berhutang-hutang, saya
kejar utang kartu kredit, saya kejar pinjaman online segala macam, sampai setiap saat itu tekanan buat saya. Sampai akhirnya ada satu masa Tuhan tangkap saya, dan saya tahu inilah rencana Tuhan buat saya. Ada satu masa saya dalam keadaan yang saya sendiri nggak bisa pikir itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya pikir ini udah yang terakhir, ini yang udah berakhir hidup saya. Saya hampir kehilangan kebebasan saya hampir kehilangan masa-masa yang bersama dengan saya. Pada saat saya dalam keadaan seperti itu, saya cuma bilang kepada Tuhan, dan saya hanya membayangkan istri dan anak saya bilang, Tuhan, satu kata pun aku tidak akan bersusu, dan aku tidak akan menyalahkan Engkau, karena Engkau inilah kesalahanku. Kau buat aku dalam situasi ini karena Engkau mau menolongku, Kau mau menyadarkan aku, Kau mau mengangkat aku. Tapi Tuhan, jika Engkau berkenan, lakukan ini daripada aku. Karena satu hari pun aku nggak sanggup, Tuhan. Satu hari pun saya nggak sanggup melewati itu. Saya sampai kehilangan harapan, saya sampai berpikir, aduh, saya pecahin kepala aja dari sini. Saya pecahin kepala, mungkin saya bisa dapat jalan keluar, atau saya mungkin udahlah selesaikan hidup ini. Tapi ada satu dalam diri saya, enggak, saya harus dalam masa itu saya terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jika Kau berkenan, aku mau bertobat, aku mau menyenangkan hatimu seperti ini, Tuhan. Saya akan lebih lagi bersama bukan waktu dengan anak saya akan lebih lagi menyenangkan hatimu, saya akan lebih lagi berkenan kepadamu. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi setelah satu hari itu saya tidak ada apa-apa, masih dia udah, wah nggak bisa nih, udah setelah lewat sampai akhirnya saya bilang udah selesailah nih hari ini, selesai mungkin lah, gak mungkin lagi ada pertolongan, gak perlu, karena situasi itu bukan situasi yang menurut saya secara pribadi dan secara keadaan keluarga saya bahkan pun itu tidak bisa menolong saya. Tidak ada satu jalan manusia pun saat itu yang bisa menolong saya. Tidak ada satu pemikiran atau satu rencana atau satu usaha manusia pun yang bisa menolong saya saat itu. Karena saya udah hopeless. Di situ pada saat detik-detik saya terakhir itu hal yang maksudnya kalau satu malam ini saya lewat, saya pasti akan terus ada dalam masalah itu sampai besok saya nggak tahu sampai kapan nih. Artinya kalau sampai malam itu juga saya nggak bisa menyelesaikan masalah itu, saya akan terus ada dalam masalah itu sampai tepat pada malam hari tengah malam banget gitu, tiba-tiba saya nggak tahu Tuhan utus satu dua orang yang bahkan saya tidak pernah kenal sebelumnya. Saya tidak pernah kenal sebelumnya, saya nggak pernah ngomong sebelumnya, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi orang itu yang menolong saya akhirnya. Dan itu buat saya emis gitu. Maksudnya di saat itu saya lihat Tuhan, ini gimana ceritanya ini bisa begini gitu. Gimana ceritanya? Karena sebelumnya saya nggak tahu ini orang yang menolong saya nggak pernah ketemu. Dan bahkan jalan ceritanya pun itu kalau diceritakan mungkin nggak bisa, aku nggak bisa satu jam 2 jam gitu ya. Maksudnya hanya dalam waktu singkat itu saya bisa bilang Tuhan baik. Dan percaya saja, saya hanya bisa sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu menyaksikan, mungkin melihat saya berkata, saya udah seperti ini, saya udah terpuruk, bahkan saya nggak tahu kepada siapa lagi saya harus minta pertolongan. Tapi itu saya mau bilang hanya ada satu pertolongan lagi, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita itu berkuasa. Di saat kita sujud di hadapan Tuhan, di saat kita membawa hidup kita, mempersembahkan, bahkan kita bertobat, berbalik dari jalan kita buat Tuhan. Percaya saja, pasti Tuhan mampu menolong. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu mengubahkan situasi yang berbalik. Hanya Tuhan pertolongan kita di saat kita benar-benar tidak ada pengharapan sekalipun. Tapi kita percaya Tuhan itu baik.
Tuhan selalu baik, sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik, dan selalu baik bagi kita. Ya, begitu saya pikir, kalau misalnya saya mikir, aduh nggak mungkin ya Tuhan ini. Nah, di situ saya mulai melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita berserah pada Tuhan, pada saat kita sujud, saya menyembah Tuhan, saya benar bersyukur pada Tuhan. Tuhan bukakan semua pengertian yang baru buat saya. Tuhan bukakan bagaimana seorang Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Tuhan bukakan pengertian bahwa bagaimana keluarga di dunia ini yang merupakan salah satu cara Tuhan buat mengubah hidup kita. Bagaimana kita harus hidup berkenan pada Tuhan, bagaimana kita harus hidup dalam setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus. Tantangan banyak, godaan banyak, tapi saya percaya bahwa hidup kita selalu dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan pasti kasih hikmat. Saya setelah beberapa bulan belakangan ini, saya bahkan kita mulai dengan istri saya setiap hari, setiap pagi, setiap malam itu pasti kita, sebelum saya bangun dari tempat tidur, saya pasti ajak istri saya dan anak-anakku berdoa. Sebelum kita tertidur, saya pasti ajak istri dan anak saya juga untuk baca firman dan kita berdoa. Dan pada saat itu Tuhan bukakan semua, saya rasa ada suatu hikmat yang diberikan Tuhan dalam setiap kita menghadapi masalah. Dalam setiap saya mencari keputusan atau jawaban, pasti kasih Tuhan hikmat. Entah saya dulu lagi mandi, saya kepikiran saya harus membuat seorang ini, atau pada saat saya lagi duduk-duduk, saya lagi nonton TV pun tiba-tiba Tuhan kasih, oh gini aja, Tuhan kasih buka jalan, itu pasti luar biasa. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu gak terbayang deh, gak bisa, bahkan lebih dari kata-kata bersyukur, lebih dari kata-kata ucapan terima kasih pada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga kepada Tuhan. Bahkan pada saat kita berdosa pun Tuhan sebenarnya ada di samping kita, dan Dia bahkan menunggu kita, menentukan kita kapan mau kembali, kapan engkau kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa berbicara, Tuhan bicara seperti itu. Dan kita hanya kita hanya untuk membuka hati kita buat Tuhan masuk dan mengubah hidup kita. Dan saya coba memberikan ayat juga di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 yang berkata demikian. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dan ayat yang paling saya bagikan adalah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua para jawal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka semua para jawal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apabila kita mengandalkan Tuhan, Dia satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Dia satu-satunya Tuhan yang dapat kita percaya. Oleh sebab itu saya mau mengundang juga, saya akan memberikan kesaksian pujian. Biarlah kesaksian ini jadi berkat dan Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan juga menjamah hati saudara. Mari pujian ini, mari saya ajak kita untuk kita membawa hati kita, hidup kita buat Tuhan, dan kita mau sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, jampiku segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, jambuliku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sama hati kita yang berkata, sujud di atasnya, sujud di atasnya. Kami bawa, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, jambuliku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia datang. Sama-sama sekali katakan, sujud, sujud di atasnya. Kami bawa, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, jambuliku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Terima kasih semua dengan Tuhan. Biarkan Tuhan tenangkan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini dari refnya. Sujud di atasnya. Ku
datang di antara kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang terjadi ketika kami memuji menyembah Engkau. Engkau hadir, Engkau bertakhta di atas pujian, Engkau senang disembah, dan mujizat-Mu pasti terjadi. Kami semua adalah anak-anak kerajaan-Mu Tuhan. Kami semua bergantung hanya kepada Engkau, Raja kami, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengatur setiap langkah hidup kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini anugerah Tuhan yang besar. Tidak kebetulan setiap sahabat-sahabat, teman-teman kami yang ikut beribadah dalam angker ministry, baik yang ada di rumah-rumah, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami rindu mau dengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau sudah siapkan Pastor Daniel Panji untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Apa yang dia sampaikan adalah isi hati-Mu, dan dia bangkit para penuai-penuai, bangkit anak-anak kerajaan, bangkit untuk menyatakan mujizat-mujizat Tuhan, bangkit untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja secara luar biasa dari tempat ini dan dari rumah-rumah di mana anak-anak kerajaan-Mu beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dan kita kami Bapak Daniel Panji untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kebiasaan baru. Shalom. Apa kabar? Percaya nggak sesuatu terjadi malam hari? Amin. Saya diundang khotbah tuh jarang. Padahal tahun ini full banget, kudunya. Tapi kok di cancel semua. Dan dalam beberapa bulan ini juga saya nggak terima khotbah. Tapi kali ini saya terima. Haleluya. Besok juga saya terima. Apalagi yang undang anak saya begini, itu udah bisa saya tolak gitu kan. Nah, ketika saya dapat tema mujizat dalam penuaian, saya berusaha untuk dapatin rema, bukan sekedar kayak ceplok-ceplok yang gimana sesuai dengan ini. Tetapi ada sesuatu yang dahsyat yang saya terima, dan saya juga bukan hanya ingin khotbah, saya ingin terima sesuatu malam hari ini. Bahwa Tuhan sedang bangkitkan penerobos. Amin. Nah, ya, jadi bukan terobosan, bukan minta terobosan, ini lain. Nah, jadi dalam era COVID-19 ini yang belum selesai sebetulnya, kesini juga macet tadinya. Ini disebut herd immunity. Herd immunity itu adalah justru lebih hati-hati karena dibiarkan 70-80% orang terpapar. Tinggal seleksi alam, yang hidup atau yang nggak bertahan. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga karena untuk take care ourselves and take care somebody. Ya, saya awalnya, namanya saya pendoa, awalnya apalagi penggerak doa, nyentenin banget soal corona. Tapi sejak dari Maret, teman saya, sahabat karib saya berkelimpangan, hamba Tuhan udah dipanggil Tuhan. Enggak 1, 2 loh, puluhan. Sampai hari-hari ini pun. Wow. Saya pikir kalau influenza gitu, ya HIV masih rada-rada ada tanda-tanda dan ada
sejujurnya masih ada kesempatan untuk gimana-gimana. Wah, jadi saya harus super serius dalam hal ini. Meskipun saya juga suka turun-turun ke lapangan. Nah, jadi peraturan pemerintah itulah peraturan Tuhan sendiri. Karena tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Tetap patuh, tetap taat. Nah, ini angker ini bukan angker ya, ya, bir angker. Tapi ketika terjemahan kepanjangannya anak kerajaan, wah, itu saya dapat banget itu. Ini bukan ministry, ini gelombang. Karena banyak anak Tuhan, orang Kristen udah puluhan tahun jadi Kristen kagak ngerti mengenai anak kerajaan. Anak kerajaan itu the key, pewaris. Amin. Dan gelombang ke depan ini gelombang namanya era anak-anak kerajaan akan occupy the land, akan menguasai. Amin. Amin. Itu zaman ketika seperti zaman keadaan Yohanes Pembaptis, Yesus lahir, Yesus disalib, dan selalu khotbahnya mengenai kerajaan. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada di antaramu, di tengah-tengahmu. Nah, jadi begini, saya terinspirasi dengan ini ya, dengan satu cerita. Ketika Presiden Soekarno datang ke ND, ya, ND tahun 1951 itu sudah pasca kemerdekaan. Waktu itu beliau pendiri bangsa kita ini pidato, tahu kan pidatonya itu selalu dinanti-nantikan orang. Di atas podium di lapangan ND, Presiden Soekarno berkata begini, ketika saya berada di ND tahun 1934, saya berkenalan dengan seorang pater Romo Katolik ya, yang bernama Huiting. Ada nggak pater itu di sini? Presiden yang ngomong. Huiting mengangkat tangan, maju ke podium. Lalu Presiden Soekarno ngomong, dulu aku datang ke ND sebagai tahanan dan orang buangan tahun 1934 sekian ya. Dan pater ini, Romo ini yang banyak membantu saya. Sekarang I'm here, dia katakan. Dia pakai bahasa Belanda waktu itu, pidato. I am here. What do you wish? Apa yang kau mau? Kalau ada Presiden Jokowi datang ke sini bertanya kepada Anda, what do you wish? Apa yang kalian mau? Bingung semua. Karena Pak Jokowi juga lagi bingung. Ngurusin COVID juga nggak mudah. Tetapi kalau Tuhan Yesus ada di sini maha segalanya, dia bertanya, what do you wish? What do you want me to do? Apa jawaban Anda? Krisis berakhir, kaya mendadak, pelayanan hebat. Pater ini ngomong begini, nothing. Aku nggak pengen apa-apa. Yang aku pengen jadi warga negara Indonesia. That's it. Lalu Presiden Soekarno ngomong, hari ini aku sebagai presiden mengangkat dia jadi warga negara Indonesia. Semua berguru. Dan dia meninggalnya pun dengan sederhana. Tapi kehormatan apa yang dia miliki,
keluarga. Amin. You are here. Warga kerajaan surga. Amin. Mati hidup ada di tangannya. Amin. Kesaksian yang luar biasa, tadi luar biasa. You akan dipakai Tuhan, dahsyat. Don't worry, forget in the past. Saya ini juga mudanya berandalan, ya. Umur 11 tahun saya udah ngerokok. Saya pernah menggelandang di daerah Olimo juga, ya. Saya pembalap motor. Saya pernah judi umur 16 tahun. Saya pernah kaya. Saya pernah miskin, jadi pembantu rumah tangga pernah. Mau bunuh diri pernah. Tetapi saya berdiri di depan kalian sebagai father, sebagai hamba Allah. Saya kata, Tuhan, ketika saya duduk di sini, saya nggak minta apa-apa. Saya ada di sini satu kehormatan. Jadi hamba Allah, warga kerajaan surga, more than enough, lebih dari hidup. Siapa kita dulu? Ketika saya tes COVID, saya takut kan ke rumah sakit Pertamina, saya takut terpapar. Klaster Lembang saya pembicaranya. Saya makan durian bareng-bareng seminggu, 2 minggu kemudian mati. Makan bersama dengan pedagang, waduh saya langsung ke rumah sakit Pertamina cek. Ada nggak atau buat OTG gitu kan? Enggak, Bapak clean, bersih. Tapi di paru-paru ada putih. Wih, kenapa? Kata saya ada putih ini kenapa? Bukan, itu ngerokok itu. Dokter langsung ngerokok ya dulu. Ada tanda. Kesaksian Anda ada tanda. Saya ketika lahir, kata dokter jantung saya gagal. Saya nggak akan bisa hidup lama. I'm here. Saya ada di sini. Saya udah ke 34 provinsi, udah ke 80 negara. Saya pergi ke 5 benua. Siapa? Saya. Apakah saya lebih pintar dari kalian? Saya on banget dulunya. Angker aja kalau angker naik, nggak naik kelas gitu kalau sekolah. Apa yang saya banggakan gitu. Tapi begitu saya turn kepada Tuhan, saya waktu itu lagi mau bunuh diri tuh, pisau udah di tangan. Saya katakan, ada anjing gonggong terus karena kelaparan, saya gebukin juga tuh anjing kampung tuh. Saya gebukin, gua juga lapar, kalau nggak gua makan deh lo gitu kan. Ketika saya udah siap dengan pisau saya tahu wilayah jantung di mana. Saya ngomong show me, tunjukkan kepada aku. If you exist, kalau kau ada. Itu bisa langsung ada satu tangan di belakang kepala saya. Masa saya mau gak ada manusia, saya digerasi satu sendirian waktu itu. Nobody. Lalu saya katakan, Tuhan, Engkau kah Tuhan? Karena saya dari kecil udah Kristen. Papa saya, mama saya majelis, orang kaya dulu, tukang nyumbang gereja. Tapi di rumah kayak neraka terus, berantem terus. Adik kakak saya nih, saya paling bungsu kalau berantem pakai pedang. Kalau nggak lihat darah nggak berhenti deh.
Show me, Tuhan, kalau Engkau ada. Itu hanya ada satu kata. Kalau Engkau mau aku hidup, berikan aku hikmat. Di situ Tuhan tolong saya. Gak ada di antara kalian umur 18 sudah jadi pengusaha. 1.800 karyawan. Ya, umur 21 saya udah married, makanya udah mau jadi opa. Saya tinggalkan semua tahun 96. Tuhan panggil saya stand for the nation. Saya indah kos di Menteng, tapi Menteng Wadas, pinggir kali, Amigos. Kalau jamu Ambang Baton di Hotel Mulia, nginep di Amigos. Makan saya sendiri di warteg. Saya selalu ngomong, Mbak, kalau 3.000 dapat apa? Dulu 3.000 tuh, sekarang sabar gitu kan. Kalau dulu 3.000 dapat labu siam sama telur sepotong, dibuat telur yang itu, yang telur dadar gitu. Itu menu saya setiap hari. Menara doa dilempar, keren. Jadi di situ, apakah saya rugi mengiring Tuhan? No. Sampai hari ini saya melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Amin. Saya butuh 2.000 sembako untuk bikin bakso setengah 25 ini dengan TNI itu. Dari mana 2.000? Kan 27.000 dia ada. Kita hanya butuh 2.000 aja Tuhan. 2.000 gimana? Lagi krisis ini gimana? Siapa yang mau support? Pengusaha mana yang murah hati? Mereka juga lagi struggle. Kemarin pagi bos, aku nyumbang 1.000. Ih, gampang bener ya. Terus tadi 150, udah 100, padahal saya nggak minta. Are you willing to give? Kata saya gitu aja. Ini udah 1.350, tinggal 650, masa nggak percaya? 650 lagi. Nah, mari kenapa saya kesaksian seperti ini? Harus ada achievement. Yaitu seorang Kristen tuh yang beriman tuh harus ada achievement. Goalnya apa? Jangan lolos dari ini, lolos dari kecelakaan, gua masih hidup, lolos dari lebah corona, gua masih hidup juga, gitu kan? Lah, cuma masih hidup. Oh my God. Nah, kita baca firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan di dalam di dalam Matius 15. Matius 15. Hari ini setiap Anda dimanapun Anda berada, mungkin ada live streaming juga, ada di Facebook, YouTube, whatever, wherever, saya katakan, dimanapun Anda, kuasa Tuhan akan bekerja. Dan you become somebody, seseorang yang di mata Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Nah, Tuhan gak butuh pengalaman, oke? Tuhan gak butuh kepintaran kita. Tuhan juga gak butuh deposito kita kalau yang punya deposito kan. Terus nanti Tuhan gak butuh duit. Nah, mari kita baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca bergiliran ya. Ya, adik-adik semua, ini kayaknya saya paling tua di sini. Oh my God. Tapi belum tentu loh. Siapa tahu saya lebih panjang umur toh. Nah, Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28, saya baca ayat yang ganjil ya. Ada semua ayat yang genap. Oke? Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi dan mengikut kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut menghadapi yang disediakan bagi anak-anak penangkapannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu,
pergi dari situ dan menyingkir. Kata menyingkir ini gimana sih? Run away. Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Di mana ya? Dalam perjalanan Yesus melayani nggak pernah keluar Israel. Ini di luar Israel, di Libanon. Bertemulah dengan seorang perempuan Kanaan. Anda tahu semua Kanaan itu adalah suku yang tidak dihormati oleh orang-orang Yahudi. Enggak boleh orang Yahudi bercakap-cakap dengan orang Kanaan. Karena pernikahan campur dianggap enggak halal gitu. Karena perkawinan campur. Masih ingat perempuan Samaria? Tapi sekarang suku ini udah gak ada, punah. Ngeri itu nubuatan firman itu semua terjadi, ya. Nah, jadi di sini ini disebut bahwa perempuan ini seorang Yunani sebetulnya. Karena disebut bangsa Siro-Fenisia. Itu di dalam Markus 7 ayat 26, ya. Nah, ketika dia memohon kepada Tuhan, kenapa orang Yunani ini bisa ngomong Tuhan? Jadi ngerangsek, nerobos. Makanya mau disebut anjing kek. Karena dia tahu dia itu Tuhan. Apa kita nggak tersinggung disebut anjing? Anjing di sini di dalam bahasa aslinya anjing-anjing kecil, namanya kunarion. Itu jadi anjing peliharaan, bukan anjing liar. Makanya anjing itu bisa makan remah-remah tuannya. Tahu nggak anjing itu sebetulnya di mata Tuhan itu kaleb. Kaleb itu artinya anjing, orang yang setia. Itu kan murid-murid Tuhan Yesus musir perempuan ini. Dan anjing itu bagi orang Yahudi binatang haram. Nah, tapi ketika murid-murid Tuhan ngomong ini, suruh dia pergi. Pergilah, gak ada guna itu perempuan. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Ketika saya merenungkan ayat ini, aku melayani Tuhan, aku suka menyembah. Oh, pujian penyembah, bukan itu. Menyembah itu seperti Maria Magdalena. Dia tahu 5 hari ke depan Yesus akan disalib. Apa penyembahan? Buli-buli minyak itu dipecahkan. Itu sangat mahal. Harga satu buli-buli 1 tahun upah. Keharuman merebak kemana-mana dan mengurangi rambut Yesus. Murid-murid Yesus ngomong dasar tuh penghamburan. Orang miskin ada di mana-mana. Tapi bagi Maria Magdalena, siapa aku bisa duduk di kaki dia? Kalau kita lihat konteksnya, Yesus menyingkir ke Sidon, ke Tirus ini karena ada perkara dengan orang Farisi yang agamawi. Mereka melakukan ibadah tapi gak ada penyembahan, gak ada hati yang hancur. Tapi Maria Magdalena waktu itu, kenapa dia hancurkan buli-buli itu? This is my future, depositoku.
itu salah satu depositonya itu minyak, bisa dijual mahal. Ini masa depanku aku berikan kepadamu. If I die, I will die for you. Kalau aku harus mati, aku mati untuk engkau. Makanya ketika hari ketiga, ya, Yesus dibangkitkan dari kubur, siapa yang datang? Maria Magdalena. Mana murid-muridnya? Takut corona. Corona apa? Lebih serem dari corona. Karena waktu itu kubur itu disil itu dimaterai oleh kerajaan Romawi. Jadi maksudnya waktu itu penjaga kuburnya itu dipilih kayak Kopassus. Kalau ada yang ngebongkar, langsung tombak. Wah, bisa bayangkan Maria Magdalena waktu itu datang subuh-subuh. Dia ingin melihat 3 hari akan bangkit. Wow. Dan ternyata benar. Jadi dia saksi pertama. I do believe dia akan bangkit dalam hari yang ketiga. Ya. Siapa dia? Dan siapa dia di mata Tuhan? Dan siapa dia di Alkitab? Saksi bagi dunia. Kita masuk era ke depan, era yang gak mudah. Ini very strange, musim yang aneh. Nah, dia pakai kaos WHO, buku. Direktur WHO ngomong begini, dunia tidak akan bisa kembali ke zaman dulu lagi. There is no way to return. Semua akan curiga kayak begini, pakai masker, udah jangan tersinggung gitu. Perilaku udah berubah. Era ke depan adalah era ini kita sedang menghadapi satu musim yang dinamakan era VUCA. Bisa nggak ada slide itu? Bisa di? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Nah, apa sih? Nah, VUCA ini, VUCA, ini semua harus tahu. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak mau tahu. Padahal orang dunia pada tahu. VUCA ini adalah singkatan VUCA. V-nya itu adalah volatility. Apa itu? Perubahan yang cepat sekali. Jadi perubahan yang cepat sekali. Jadi internet, semuanya internet of things, jadi artificial intelligence yang dari itu tahun depan nih. Bisa-bisa tuh artificial super intelligence. Orang almarhum aja dari kubur, udah dikubur orangnya bisa khotbah lagi. Ngeri banget. Nanti ada generasi tahun 2030 ke depan namanya immortality. Apa itu immortality? Udah tangan satu potong jadi robot. Jantung, paru bisa ditempelin kayak gini, tempelin, langsung bisa berubah jadi jantung yang baru. Wow, gila banget ini teknologi ini. Jadi hati-hati era ke depan. Volatility, perubahan yang cepat sekali. Terus punya apa? Punya uncertainty. Apa itu? Ketidakpastian. Tidak ada jaminan bisa aman atau bisa mapan. Bisa mendadak dalam satu hari konglomerat jatuh miskin. Bisa mendadak orang yang miskin bisa mendadak jadi kaya dan tambah. Nah, lalu C-nya apa? C-nya complexity, kompleksitas. Jadi maksudnya gimana? Itu regulasi pemerintah bisa goyang-goyang nih. Bioskop
dibuka, tanggal 30 bisa ditutup lagi. Gitu kan? Menentuan, ketidakpastian. Jadi masalahnya adalah tidak ada jaminan. Banyak kompetisi, muncul hackers. Ya. Nah, disrupsi teknologi. Seringkali kan kita bisa stres gara-gara teknologi juga nih. Dan sampai kita pelayanan melihatnya viewer terus gitu kan. Udah, tenang. Hadirat Tuhan lebih penting. Saya kan suka bikin live streaming. Saya juga kadang saya tuh punya menerobos gitu. Itu yang lagi peristiwa pandemi ini, kok saya waktu itu ditegur Tuhan gitu lagi. Saya hanya mencari, gue mesti aman, mesti nyaman nih, mesti stay at home nih, gak boleh ketemu orang gini-gini. Tuhan ngomong, hey, what are you doing? Lagi olahraga. Kamu harus lakukan gini-gini. Oh, waduh. Bikin apa tuh? Wake up call ya. Viewernya 100.000 lebih. Trial dulu. Kata saya trial itu hanya trial. Bisa 65.000 yang nonton. Trial. Padahal ngaco-ngaco gitu di situ kan. Tapi sekarang udah marak. Udah kebiasaan. Zoom udah biasa. Gitu kan. Nah, jadi ini ada perubahan pola konsumsi. Serem banget. Contoh misalnya, mulai tahun depan nih, robot itu harga biasa kan 35.000 US. Sekarang di Taiwan itu hanya 10.000. Itu bisa jadi pelayan, bisa jadi istri, dan smart. Kalau ke restoran lebih percaya pelayannya manusia atau robot? Ngaku. Di Jepang udah boleh pakai robot. Udah pesen apa? Tek. I want to buy this. Ngomong aja, usah don't touch anything. Terus pakai face identity bayarnya. Kredit cardnya udah ketahuan dari serat mata dan sebagainya. Nah, sekarang yang A-nya apa? Ambiguity. Jadi membingungkan, generasi yang bingung. Nah, sekarang begini. Semua orang lagi antisipasi 10 tahun ke depan. Apakah ministry kita akan sama? Seperti yang dulu. Dagang kita akan sama. Totally change. Jadi kita perlu kreativitas, kita perlu kolaborasi. Kita kalau berdagang gitu jangan sendirian, hancur. Gak ada jaminan. Harus kolaborasi, win-win solution. Tapi bahasa kerennya di bahasa Bible-nya all be blessed, semua akan diberkati. Jangan you lose I win, kamu hilang aku yang menang. Gak ada begitu tuh, dicari itu. Gak ada. Nah, zaman udah berubah. Jadi sekarang kita melihat di dalam generasi FUKA ini adalah don't look back, oke? Amin. Look up, don't look down. Karena resesi udah mulai di Indonesia. Di Singapura minus 7% OPK pertumbuhan ekonomi. Singapore Airlines aja udah di drop lagi berapa miliar dolar karena udah bangkrut. Suddenly itu the best airline in the world. Nah, jadi begini, malam hari ini kita ada ministry itu digerek oleh satu visi. Tetapi reverse, setiap orang nangkap sesuatu. What do you want to be? Mau seperti apa? Aku mau udah lolos dari COVID aja udah bagus. Ya iya, itu mah sami mawon. Sama dengan orang mati yang gak ada potensi, dikubur potensinya. Lihat Zuckerberg.
Facebook gara-gara dia cuma ingin ngumpulin teman-temannya yang reuni. Jadilah orang hebat. Terus Jack Ma, orang terkaya di Cina, dia cuma pengen gimana supaya menolongi orang dagang yang pintar, jangan bangkrut mulu. Ayo kita mesti bikin network dan dipayungi yang startup itu, yang baru mulai itu. Lalu akhirnya dia menjadi perusahaan raksasa Alibaba. Larry Page, siapa itu? Dia menolong teman-teman untuk mendapat informasi murah. Jangan kemana-mana bawa buku gitu. Kemana-mana bawa buku, nggak usah. Google jadinya. Sekarang anak-anak kecil disuruh sekolah gini. Padahal dia bisa cari di Google sendiri. Pendidikan mau sama dengan tahun kemarin, oh my God. Anak-anak jadi stres. Salah bijinya seperti apa? Tulis. Jadi stres. Jadi gimana nulisnya susah. Padahal dia tinggal ketik biji salah kayak gimana. Nah, era terobosan, get ready. Kalau Anda mungkin belum terima terobosan sampai hari ini, pikir pengen lolos aja, enggak pengen lolos. Itu sama dengan orang mati sekarang. Potensi 90% seorang yang mati, orang kuburan Kristen, 90% orang yang mati pakai salib, rest in peace. Tapi 90% orang itu tidak memakai 80% potensi. Terkubur. God. Allah di dalam kita, anak-anak kerajaan, ada kunci yang tidak dimiliki oleh dunia. I give you the keys of the kingdom of heaven. Apa yang kamu ikat di bumi terlekat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlekat di sorga. Kau keluar dari sekarang dari pintu ini, kau call somebody. Hey, wake up my friend, bro. Saya nggak mau kecolongan lagi, banyak teman-teman yang gugur karena COVID sekarang enggak. Kata saya kalau ada COVID, call me. Aku teror terus tiap hari, teror dengan makanan rohani. Bangun. Oh iya, temanku juga mati. Lu nggak pernah mati. Tidak ada obat, kata saya COVID. You harus mengobati diri sendiri. You have to fight. Hanya ada satu vaksin yang bisa menyembuhkan kamu, adalah vaksin cinta kasih daripada Tuhan Yesus. And you cry out, Tuhan, tolonglah aku, saya berbuat. Jangan apatis. Jangan pasif jadi orang Kristen. Aku serak-serak, udah begitu, udah bagus. No, gak cukup begitu. Finish well. Level up kepada satu level yang tingkatan kita gak bisa achieve, tetapi we know ketika perempuan ini berkata, Tuhan, tolong aku. Loh, orang Yunani kok bisa ngomong Tuhan? Dia kan penganut dewa. Kalau orang Yunani, dewanya sakti semua. Sekarang hati-hati, robot aja disembah itu bisa lakukan mujizat. Tahu nggak robot yang disembah sekarang itu bisa tahu dari guguran muka Anda, you diabetes, you malas orangnya, ketahuan tuh. Karena dari semua urat-urat syaraf mata dan seketahuan terdeteksi. Robot lebih pintar dari kita kan? No. Robot diciptakan oleh kita manusia. Nah, jadi Yohanes 4 ayat 38 terakhir. Good news itu kan ayat terakhir. Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Maksudnya gimana? Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Aduh, maksudnya gimana? Season tuayan itu paling bahaya. Hanya orang yang berjaga-jaga yang bisa menuai. Saya pernah bercocok tanam
400 hektar tuh waktu itu di Cianjur. Cabai, cabai. Saya fotoin cabai. Ini daunnya aja sedikit, buahnya banyak. Harga lagi meningkat lagi. Waduh, kita rapat. Minggu depan kita akan tuai. Klaster ini kita tuai nanti daun. Besoknya maling, botak. Saya nangis tersungkur di situ. Pelajaran apa yang kau beri kepadaku, sakitnya di sini, dan aku harus bayar ke orang-orang yang saya pakai. Tuhan ngomong, learn something is coming, the harvest season. Maksudnya, today, hari ini Anda akan jadi penuai-penuai. Don't worry soal mujizat, karena sumbernya ada dalam diri Anda. Amin. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita punya sumpit, terang menjadi emas, terang menjadi emas. Jangan ini hanya rebutan emas. Miliki situ yang punya ininya sumpit, bener nggak? Dan you receive, you have the King of Kings. Roh yang di dalam diri Anda lebih besar dari segala roh yang ada di dalam diri. What do you wish? Apa yang kau mau malam hari ini? Get up hari ini. Biarlah hari ini akan lahir sesuatu yang besar. Engkau akan pergi sampai ke ujung dunia. Engkau akan pergi sampai ke benua-benua. Engkau akan minta bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Jangan berpikir, aduh aku gak punya pengalaman, aku gak punya tiket besar. Level up. Kerajaan sorga gak pernah krisis. Iya, amin, cuma satu orang. Boleh gonjang ganjing, boleh resesi, boleh depresi, boleh bangkrut semua. Tapi saya katakan kerajaan Allah gak pernah bangkrut. Amin. Dan Anda punya kunci. You have the keys of the kingdom of God. Mike dengan saya pelayanan, Mike bisa ngitung. Selama krisis ini, kok bisa ada terobosan-terobosan? Kok kita bisa pergi ke Kepulauan Seribu, bawa ribuan, apa tuh, sembako dari mana? Ongkosnya aja 200 juta pakai 3 kapal. Kok bisa TNI, Polri bisa? Nah ini sebutnya perwira-perwira mereka ketemu saya sore ini, kata saya nggak bisa. Saya ada meeting penting. Ada orang-orang penting, tapi yang lebih penting raja di atas ini. Saya ingin supaya kita ini ada sesuatu yang mendesak di dalam diri kita. Jangan cukup dengan apa yang ada. Jangan engkau berkata enough is enough. Mari kita mau semua datang kepada Tuhan. Kau bertanya, Tuhan, ini aku. Seperti perempuan itu. Ayo teriakan, Tuhan, ini aku. Dimanapun kau berada saat ini, jangan berpuas dengan hanya apa yang ada. Cukup dengan nasi besok. Makanan cukup untuk besok, no. Itu soal kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum. Yuk angkat tangan, tutup matamu. Semua berseru, dia ada. Bapamu ada di sini. Roma 8 ayat 15. Engkau tidak ada lagi roh perbudakan yang membuat kau takut lagi. You can call him ya Aba, ya Bapa. Mari berseru kepada dia, angkat suaramu, katakan Bapa. Tuhan, ini anakmu. Ini anak-anak kerajaan yang ada di sini. Akan bangkit berdiri di hadapanmu. Oh Tuhan, lawat kami, jamah setiap hati kami. Kami tidak mau melihat ke belakang. Kalau ada kekecewaan, kepahitan, oh Tuhan, kami mau hapus itu semua. We want to close the book tonight. Karena hari inilah hari yang baru. Tuhan akan memberikan satu tulisan-tulisan yang baru, kontrak-kontrak yang baru dalam the book of life hidup kami.
Mari saya minta ambil waktu sekarang semenit 2 menit Anda berdoa kepada Tuhan. Berseru mungkin banyak halangan untuk kita mau berteriak kepada Dia. Tetapi Dia akan mendengar. Dia akan melihat hati yang hancur. Rabbashana barala masyiki dan Roh Kudus bergerak atas setiap anak-anakmu saat ini. Kami minta anak-anak panah ini Tuhan mulai meluncur kepada satu visi, bahwa di belakang mereka ada bola dunia yang akan dimenangkan. Miliar-miliar jiwa akan dimenangkan. Bergerak Tuhan sesuai dengan waktu. Izinkan time ini waktunya. Ini waktunya. Firman Tuhan sudah diberitakan, kita adalah anak-anak kerajaan. Kita punya Raja yang Maha Kuasa, yang berkuasa di bumi dan di surga. Jelas dikatakan tadi, kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan. Surga tidak pernah bangkrut. Surga tidak tergoncangkan. Haleluya, mari kita mau sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau, menyembah Engkau, Raja yang segala-galanya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Engkau layak untuk disembah ya Tuhan. Engkau layak untuk kami agungkan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu di tubuh ini. Engkau bekerja, 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 bekerja. Ada potensi-potensi yang luar biasa dalam hidup kami. Kami harus maksimal. Kami harus bekerja. Kami harus giat. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Banyak jiwa-jiwa yang terluka. Haleluya, Tuhan pakai semua kami anak-anak kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan urapi kami. Urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Ini kami semua Tuhan. Ini kami semua Bapa melihat kami. Tuhan hari ini Tuhan urapi kami. Ada pengertian-pengertian kebenaran yang sudah memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat sesuatu yang besar. Kami rindu Tuhan melihat tuayan itu terus terjadi. Engkau yang pilih kami Tuhan. Engkau yang tetapkan kami untuk kami menghasilkan buah. Kami mau maksimal ya Tuhan. Kami mau bergandengan tangan satu dengan yang lain sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Kami tidak memandang perbedaan-perbedaan di antara kami. Apapun latar belakang kami Tuhan, apapun yang menjadi hobi kami, suku kami, apapun yang menjadi giat kami semua sudah ditebus oleh cara yang mahal. Kami sudah menjadi percaya kepada-Mu ya Raja. Dan kami sudah menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Mungkin kami adalah dahulunya adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai sampah. Tetapi anugerah-Mu sudah dinyatakan
Kami sudah datang kepada-Mu Tuhan. Kami berikan segalanya Tuhan. Ini hidup kami. Kami berikan hidup kami kepada-Mu Bapa. Pakai kami semua Tuhan. Pakai kami semua Bapa. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami anak-anak kerajaan-Mu dari tempat ini. Dan kami tersebar di daerah-daerah. Kami tersebar di Indonesia. Kami anak-anak kerajaan-Mu. Kami akan memuliakan Engkau. Kami akan membawa kabar baik. Dan kami akan terus berdiri buat bangsa ini, buat Indonesia. Kami percaya Indonesia sangat dikasihi oleh Engkau Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal untuk Indonesia. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat buat bangsa kami. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau berdoa buat presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan. Engkau yang berikan dia hikmat. Engkau yang berikan dia kesehatan. Engkau yang berikan dia kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati wakil presiden yang ada Tuhan. Menteri-menteri yang ada. Semua yang ada di roda pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat. Biarkan Allah Roh Kudus bekerja. Sehingga mereka semua mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar di Indonesia terjadi kebangkitan yang luar biasa. Biar ekonomi boleh kembali bangkit. Dan kami berdoa biar virus corona tidak menguasai